Oke teman, kali ini kita kembali lagi akan membahas seputar sugar glider. Jadi kali ini kita akan membahas seputar penyakit yang sering kali kita ketemui ketika kita memelihara sugar glider. Jadi banyak sekali breeder dan penghobi itu yang biasanya dia itu sering kali menemukan sugar glidernya sakit, yaitu pertama sakit abses. Itu yang sering kali ditemui, yang sering kali dirasa atau apa ya, intinya banyak banget penghobi dan breeder ya yang itu sugar yang kita temui dengan penyakit abses. Dia abses itu dia itu nanah, luka yang infeksi, kemudian dia itu sampai mengeluarkan nanah, dan itu perlu penanganan yang cepat ya. Jadi luka itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena kita sering grooming, atau mungkin groomingnya itu terlalu utang kukunya itu terlalu dalam. Nah, itu bahaya banget, sampai-sampai bisa mengganggu saraf dari sugar glidernya. Nah terus juga saraf di kakinya ya. Terus juga ada penyebab yang kedua itu karena luka berkelahi. Jadi habis berkelahi dia itu luka. Nah setelah luka dia nanti kalau kita nggak cepat menanganinya, kalau kandang kotor juga, itu bisa dapat menyebabkan abses gitu. Nah kalau abses itu sering kali itu di bagian pipinya sih, di bagian pipi, pokoknya di sekitar kepala itu. Nah mungkin itu karena luka berkelahi ya, tapi juga kadang ada juga luka di bagian kakinya atau mungkin di bagian tubuh lainnya. Nah itu harus perlu kita cepat tangani, kalau enggak dia bakal abses, dan abses itu bisa menyebar, bisa juga lebih parah lagi gitu. Jadi memang perlu penanganan yang lebih cepat. Nah salah satu cara menanganinya itu dengan mengganti kandang kita dengan kandang yang baru, karena mungkin kandang itu kotor dan kandang itu kotor, bisa kita katakan kandang kotor itu ketika kandang itu mulai karatan lah ya. Jadi memang perlu kita ganti dengan kandang yang baru yang lebih bersih, dan itu bisa meminimalisir adanya abses. Jadi dari sana kita sudah bisa meminimalisir adanya abses, karena memang sugar glider itu kan hewan teritori, dia seringkali menggesekkan tubuhnya ke area di sekitarnya. Jadi memang perlu kita membuat habitat yang bersih lah istilahnya gitu. Nah terus ada juga penyakit yang itu membuat bulu bagian bawah tubuhnya itu basah. Mungkin itu over cairannya, mengeluarkan terlalu banyak cairan. Jadi penyebab utamanya itu mungkin ada dua ya, karena kita juga udah pernah itu ada sugar glider yang gitu, yang bulu bagian bawahnya itu basah banget. Jadi diagnosa kita yang pertama itu sakit pencernaan, tapi ternyata ketika kita sudah bawa ke dokter, itu ternyata bukan pencernaan. Ketika dokter udah periksa sugar glidernya, ternyata di pencernaannya itu nggak ada pembengkakan sama sekali dan nggak ada infeksi, jadi masih aman untuk pencernaan dari sugar glider itu. Nah kemudian akhirnya kita diagnosa lagi, mungkin karena dokter waktu itu masih belum bisa diagnosa ya, kita suruh datang lagi minggu depannya. Jadi akhirnya kita mendiagnosa lagi bahwasanya mungkin itu karena kedinginan. Nah jadi kalau memang sugar glider itu kedinginan, kita bisa kasih protein sama protein berupa serangga ya. Tentunya yang dibutuhkan sugar glider kan protein berupa serangga, terus juga sama tempat tidur yang hangat lah istilahnya, entah itu pouch pun itu juga masih mungkin bisa kedinginan. Kalau memang masih kedinginan, kita bisa kasih kain ya, itu ada kain apa aja lah, pokoknya bisa bisa ngetin tubuh sugar glider itu. Nah kalau semisal dia memang sakit pencernaan, kita bisa kasih makanan dia itu madu, jangan kita kasih serangga, karena memang serangga itu mungkin tingkat asamnya lebih tinggi ya, karena protein itu kan perlu tingkat asam yang lebih tinggi untuk mencerna protein itu. Atau mungkin karena ini kita kasih makanan serangga, jadi mungkin ada bagian serangga itu yang memang cairan asamnya itu kuat, jadi lebih baiknya kita kasih karbohidratnya mereka aja, yaitu berupa madu atau mungkin bubur gitu.
Nah, sebelum kita bawa ke dokter hewan di minggu depannya, ternyata sugar glidernya itu udah lepas duluan teman-teman. Jadi apa namanya, diagnosa awal kita masih itu sih ya. Mungkin nanti untuk perkembangan apa namanya, informasi lainnya bisa nanti lah teman-teman sharing juga di kolom komentar. Nah, kemudian ada juga yaitu setelah abses, terus tadi juga apa namanya, mengeluarkan terlalu banyak cairan. Terus juga yang ketiga itu apa ya, jamur mungkin ya. Nah, jamur tuh sering kali kita temuin. Jamur itu mungkin karena tempatnya lembab, sugar glidernya juga jarang dimandiin atau memang jarang grooming, kandangnya kotor, akhirnya dapat menyebabkan jamur di bagian tubuhnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sugar glider yang albino itu, dia itu sudah bersih, alhamdulillahnya sudah bersih. Karena udah kita rawat, udah kita ganti juga kandangnya, dan kita kasih protein dan juga madu yang cukup lah untuk apa namanya, nutrisi tubuhnya, untuk memenuhi nutrisi dalam tubuhnya. Jadi metabolismenya juga udah baik banget. Dan akhirnya dia grooming sendiri selama 3 bulan, akhirnya hilang sendiri. Memang agak lama sih ya, tapi karena memang apa namanya, kita jarang mandiin juga, karena kita ngelihat dia teritori, dia juga sensitif banget sama bau, akhirnya kita jarang mandiin, cuma kita kasih makanan aja biar dia grooming sendiri, biar dia tuh bisa bersih dirinya sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di 3 penyakit itu sudah kita dokumentasikan di beberapa konten sebelumnya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat cara menanganinya. Ada yang abses, terus juga ada yang apa namanya, banyak cairan itu juga, terus ada juga yang jamuran gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sharing tuh ya, apa namanya, mungkin ada sisi negatif dan positifnya, teman-teman bisa sharing nanti di sana. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang baru atau mungkin yang sudah pernah melihara sugar glider dan pengen memelihara lagi, teman-teman bisa langsung cek di Tokopedia dengan nama toko itu Exotic Animal Pet Shop ya. Nah, jadi nanti teman-teman di situ udah ada banyak sekali pilihan jenisnya, ada mulai dari Classic Grey, Platinum Mosaic, Crimino, Albino dan lain sebagainya. Teman-teman langsung bisa check out dan langsung kita kirimkan pastinya. Nah, dan untuk teman-teman yang pengen tahu informasi atau cara merawat sugar glider, terus juga cara menangani sugar glider, teman-teman bisa langsung like, komen, dan subscribe, atau mungkin lihat di video-video sebelumnya, karena kita memang udah dokumentasikan banyak sekali video tentang sugar glider, dan teman-teman bisa langsung sharing atau juga apa namanya, bisa langsung praktek juga di rumah. Jadi mungkin sekian untuk video kita kali ini. Selamat mengadopsi sugar glider, selamat apa namanya, menyaksikan video-video kita.